Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter dan para pelayan yang bertugas di GPIB Jemaat Pangamasyang Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Masih dalam penghayatan dan pengorbanan Kristus bagi seluruh ciptaan, marilah kita datang beribadah kepada Dia, Allah yang besar, yang kebesarannya melalui apapun di dunia ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Salmon J. Bawole, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Saitun, Makassar. Mari kita bersaat teduh. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Amin.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita untuk beribadah pada saat ini, saya bacakan dari Wahyu 15 ayat 3b sampai ayat 4 yang menyatakan demikian. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan dan mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana yang dapat dibaca dalam Ulangan pasal 10, pada ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18, yang menyatakan, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala ilah dan Tuhan segala Tuan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak pandang bulu atau menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, serta mengasihi pendatang dengan memberi makanan dan pakaian kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan atas segala dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah jemaat Tuhan bangkit berdiri dan mendengar perintah hidup baru yang diambil dari Mika pasal 6 ayat yang ke-8 yang menyatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapanmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan, kita hayati bersama puji-pujian yang dibawakan oleh Paduan Suara Sektor Pelayanan 4 GPB Jemaat Bukit Zaitun.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Pujian tadi menghantar kita untuk masuk dalam pelayanan sabda Tuhan. Untuk itu mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon hikmat, tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami ada karena kasih-Mu besar dalam hidup kami, sehingga kami diselamatkan oleh iman percaya kepada Yesus Kristus Putra Allah, Juru Selamat. Dan biarlah kebesaran, kuasa dan kasih Allah itu boleh sungguh kami hayati dan kami nyatakan melalui kehidupan kami dalam aktivitas kami hari lepas hari yang menyatakan kemuliaan dan kebesaran kuasa Allah. Hikmat Roh Kudus kiranya menuntun kami. Bersabdalah ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah saudaraku bangkit berdiri untuk kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Dibaca secara responsorial. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga 11 yang mengatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Laut milik-Nya, Dialah yang menjadikannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Sebab Dialah Allah kita. Pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, 40 tahun aku muak terhadap generasi itu. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, selamat pagi. Adalah doa dan harapan saya bahwa ada keselamatan, sukacita, kekuatan iman dan pengharapan yang saudara alami dalam kehidupan kita sejak pagi ini dan sepanjang hari. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini kita hayati dalam terang tema Tuhan adalah Allah yang besar. Orang Kristen
Koptik bilang Allah Al-Azim. Sesungguhnya setiap hari, dan mungkin dalam setiap hari itu mungkin 3 sampai 4 kali kita mendengar hal ini. Bahkan mungkin 6 kali, tapi kita tidak menyadarinya. Kira-kira kapan kita mendengarkannya? Masa enggak pernah mendengar tentang Allah Maha Besar? Ya, yang selalu saudara-saudara kita bilang takbir, Allahu Akbar, begitu. Ya. Jadi setiap kali kita mendengar Allahu Akbar itu pengakuan tentang Allah Maha Besar. Mereka dalam iman mereka, kita dalam iman kita. Hanya itu diungkapkan dalam bahasa Arab. Ya. Kalau masalah bahasa Ambon, Makassar, Manado, Timor, Batak, Sangir, itu urusan kita sendiri. Ya. Tetapi yang penting dalam konteks apapun, dalam suku apapun, ya, kita mengaku bahwa Allah Maha Besar. Next. Ya, hari ini kita membaca dari kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur dan kitab-kitab hikmat, ada satu prinsip hidup yang harus kita pegang. Apa itu? Jalan hidup orang benar. Diterangi oleh firman Tuhan. Kan ada lagunya ya. Yang tidak boleh kita lakukan adalah jalan hidup orang fasik. Pencemooh, pengejek, ya, pendosa, gosip, makin digosok masukin. Nah, yang pengalaman pasti bilang begitu. Nah, apa yang harus dilakukan dalam rangka hidup sebagai orang benar? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti kita takjub, kita kagum akan karya keselamatan Tuhan. Dan oleh karena itu kita hormat. Hormat bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi, karena kita takjub akan kuasa dan kasih Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang takut akan Tuhan? Salah satu caranya yang paling penting adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha besar. Tidak ada lain. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam teks yang kita baca ini, pada ayat 1 dan 2, kita menyaksikan, kita mendengarkan ada ajakan untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang menjadi fokus kita adalah pada ayat 3 dan sampai 5 tentang kebesaran Tuhan. Lalu bagaimana menyikapinya? Maka kita menyikapinya pada poin 3 adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini harus kita lakukan. Ayat bagian 4 dan bagian 5, ayat 7b sampai ayat 8 dan ayat 9 sampai 11 itu sebuah peringatan. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas, mau taat atau tidak. Tetapi kalau kita taat, maka berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Tapi diingatkan, apa yang menghalangi kita untuk menyatakan dan mengakui kebesaran Allah adalah kekerasan hati. Dan dampaknya adalah murka Tuhan. Next, mari kita lihat lebih dalam tentang nas Alkitab kita, bahwa Allah yang maha besar dan Raja yang besar itu menjadi fokus dari perenungan kita. Kata gadol di sini sebenarnya mau mengatakan besarnya ukuran, besarnya wilayah, besarnya wibawa, besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi dia bicara tentang tinggi, dalam, luasnya kekuasaan Tuhan. Karena dia pemilik dari kehidupan ini, maka dia penguasa. Next, pada bagian ini, mari coba kita melihat dalam konteks Sulawesi Selatan. Ini sebenarnya ungkapan tentang pengakuan iman, tentang Allah pencipta, diungkapkan di sini dia adalah gunung batu.
Gunung yang tinggi itu bicara tentang perlindungan yang kokoh dari Allah yang maha mulia, maha agung. Kemudian diungkapkan juga di dalam ayat 3 sampai ayat 5 itu tentang bagian terdalam, dasar yang teguh yang tidak terlihat sekalipun. Bapak Ibu, di Sulawesi ini gunung yang tertinggi adalah Gunung Latimojong dengan puncak Rantai Mario setinggi 3.478. Ya. Kalau Anda percaya ukur sendiri Jo itu. Ya. Nah, Gunung Latimojong ini ada di Luwu, ya, dan juga di Nrekang. Itu tinggi. Disebut juga atapnya Sulawesi, karena dia tertinggi di Sulawesi. Tetapi dia baru nomor 4 dari gunung tertinggi di Indonesia. Nah, bagian terdalam yang ada di Sulawesi Selatan adalah Danau Matano, sedalam 625 meter, terletak di Sorowako, Lubuk Timur. Terdalam ke-9 di dunia. Dan ini mau mengatakan bahwa dari bagian teratas di Sulawesi Selatan sampai bagian terdalam di Sulawesi Selatan ini, kuasa Allah yang maha besar itu berlaku karena dia pencipta, dia pemilik, dia penebus, dia pemelihara kehidupan ini. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara tinggal di Sulawesi Selatan ini bagian dari kekuasaan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Nah, itu yang menyatakan di sini. Tidak ada satu tempat yang tersembunyi dari Tuhan. Dimanapun kita berada. Ketika kita dipanggil untuk melayani, kemanapun kita pergi, di situ Allah menyertai. Ketika kita tidak melayani, ketika kita tidak menjadi berkat bagi keluarga, di situ juga Allah menyaksikan, Allah melihat isi hati kita. Terkadang dalam pelayanan, dalam panggilan pengutusan, ya, seringkali tugas tanggung jawab kita ya, membuat kita tidak bisa memberikan waktu bagi Tuhan. Padahal dalam pekerjaan, dalam studi, di situ juga kita melayani Tuhan. Tapi ada waktunya juga kita menyiapkan diri melayani dalam persekutuan jemaat. Ya, bukan di sini, bukan di tempat ini ya, bukan di jemaat ini, jemaat Mangamaseang. Enggak ada toh yang terlalu sibuk untuk melayani Tuhan, ya toh? Semua bisa toh? Ya kalau ada ya bertobatlah gitu ya. Ketika kita bilang, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, sibuk. Lalu kalau kita sakit, kita bilang begini, Tuhan sembuhkan penyakitku. Lalu malaikat menjawab, maaf, kami sedang sibuk. Rasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana pemahaman teks Mazmur ini kalau kita bawa dalam konteks di dunia modern saat ini. Next. Menurut Bapak Ibu, siapa yang paling berkuasa di dunia saat ini? Mungkin orang menjawab, Donald Trump. Wah, Presiden Amerika. Enggak salah, benar. Mungkin orang juga menjawab, Vladimir Putin. Siapa itu? Yang pasti bukan camat di sini. Siapa itu? Xi Jinping. Mereka itu presiden di negara yang benar-benar berkuasa, punya teknologi peperangan yang luar biasa. Tetapi mereka berkuasa selama mereka menjadi presiden. Ada batas waktunya. Tetapi ada orang-orang yang dengan kemampuannya, keahliannya, kepintarannya, dia menguasai kita pagi, siang, sore, malam. Dia mempengaruhi kita. Siapa itu? Di antaranya Mark Zuckerberg. Ya. Bapak Ibu kan pulang dari gereja saja bikin status toh, foto di sini langsung posting di Facebook, ya kan? Instagram, WhatsApp, dia menguasai jaringan komunikasi dan media sosial terbesar di dunia. Ya. Hillary Clinton bisa kalah karena orang menguasai media sosial seperti ini pada saat pemilihan presiden. Ya. Siapa lagi? Ada Sam Altman. Ya, OpenAI sebagai tokoh utama di balik pengembangan AI generatif seperti ChatGPT
Sekarang orang bikin paper saja bisa pakai ChatGPT, bikin buku saja bisa pakai ChatGPT. Di balik itu ada orang yang punya kuasa di situ, punya pengaruh. Dan yang terakhir, masih banyak lagi, Bill Gates misalnya. Tapi orang yang saya mau tunjukkan di sini adalah Elon Musk. Itu luar biasa. Sekarang kan banyak ya mobil-mobil listrik. Dan di Jakarta ketika saya turun di bandara, itu yang namanya taksi premium, semuanya BYD. Dari Cina semua, itu listrik. Pada saat dikembangkan mobil ini, Elon Musk ditertawakan begitu ya. Mobil sport listrik. Tapi kemudian dia mencapai sesuatu yang luar biasa, mutakhir. Dia menguasai juga teknologi ruang angkasa melalui SpaceX. Dan juga telekomunikasi melalui platform X. Nah, yang dia sampaikan adalah bahwa eksplorasi ruang angkasa dan inovasi teknologi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan evolusi spesies kita. Bumi semakin ramai. Sementara kita masih ijazah palsu, dia sudah merencanakan untuk bikin koloni di Mars. Oh kodong, kasihan. Ya. Untung Rismond so bertobat. Ya. Nah, next. Bapak Ibu, gambar ini adalah ilustrasi. Ya. Sebelumnya ya. Besarnya pengaruh teknologi digital. Jaringan internet itu menghubungkan siapa saja, kemana saja dan kapan saja di dunia. Di titik-titik dunia yang paling jarang didiami manusia, selama ada teknologi apa tuh si Elon Musk, ada Starlink, di situ bisa dijangkau. Ada komunikasi, ada percakapan, bisa tatap muka. Ini luar biasa pengaruhnya. Ya. Nah, dengan teknologi digital memampukan orang melakukan apa saja, belajar, bekerja, beribadah, bahkan belanja pun. Ini pasti langganan ya. Kalau dulu di zaman saya masih kecil ada bel, ting tong, pos. Ya. Lama kalau pos. Tapi kalau orang berteriak, vessel, oh itu baku dusu orang, cepat-cepat. Sekarang kalau orang teriak paket, cepat. Tapi kalau orang bilang COD, lama. Tunggu siapa mau bayar. Tapi itu, coba lihat. Ia menguasai teknologi dan komunikasi. Dia mempengaruhi orang banyak. Maka dia juga dapat memperoleh untung yang banyak. Dia punya kekuasaan. Tapi Bapak Ibu yang saya mau sampaikan, next. Ya. Ruang angkasa yang akan dijelajahi Elon Musk adalah semesta yang dimiliki Tuhan. Diciptakan Tuhan yang berlangsung dalam tatanan hukum alam yang teratur dan terhubung satu sama lain. Sehebat apapun Elon Musk, dia hanya setitik dari kuasa Tuhan. Dari alam semesta. Karena Tuhan adalah pemilik dan penguasa yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kita ketika kita memahami Tuhan yang maha besar, Allahu Akbar itu. Apa yang harus kita lakukan? Next. Ayat 1 sampai ayat 2 mengatakan memuji. Ayat 6 dan ayat 7 menyatakan menyembah dia. Maka itu kalau diterjemahkan, diterapkan dalam hidup kita, pertama dia bicara tentang ketaatan. Kita beribadah bukan taat karena takut, tapi kita mau bersyukur Allah menganugerahkan nafas kehidupan. Siapa yang bisa menambah sehasta saja usia kita? Hanya Tuhan. Ya. Nah, kalau kita terapkan memuji dan menyembah itu bicara tentang integritas diri. Dalam ketaatan kepada Tuhan, tutur kata, sikap dan tindakan kita selaras, sesuai karena kita takut dan hormat kepada Tuhan. Ya. Jangan lain di mulut, lain di bibir. Ya. Pengorbanan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita pengikut Kristus. Kerelaan Kristus disalib menebus dosa kita.
maka kita hadir di tengah-tengah hidup kita dalam kerendahan hati, dalam kasih, dalam kerelaan berkorban, bukan hanya dalam kepentingan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana sikap dan tindakan kita sesuai dengan pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Memuji Tuhan, menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan dari hati. Itu dari kedalaman hati. Menjadi reaksi spontan atas perbuatannya, diekspresikan dalam nyanyian yang bernada riang dan dinamis. Tadi kan paduan suara sudah bernyanyi, nanti juga ada paduan suara PKP. Apa yang membuat paduan suara itu bagus? Ketika yang bernyanyi menghayati setiap kata yang dinyanyikan. Ada dinamika, ada temponya. Dan ketika kita bernyanyi tidak menonjolkan suaranya, tapi bisa blend, itu yang mendengar itu luar biasa. Masuk nyanyiannya, menggugah hati untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Jadi adalah kebiasaan yang buruk ketika orang bernyanyi, setelah bernyanyi orang bilang, bagaimana kita bersuara? Ya paduan suara ini kan bagus-bagus semua, enggak ada yang nanya begitu toh. Coba satu kali itu sopran dia muncul sendiri, yang lain tampias. Yang lain bilang begini, nyanyi sendiri Jo. Iya toh? Kan paduan suara harusnya terpadu suaranya. Nah itu memuji. Jadi yang dipuji bukan kita, tapi yang dipuji adalah Tuhan. Kalau kita yang dipuji itu namanya makan, bukan saya ngomong. Iya baik, menyembah, ya, ayat 6 dan 7. Itu bicara tentang penyembahan Tuhan, menyatakan rasa hormat, memuja Tuhan dalam nyanyian dan doa yang menyatakan tekad atau komitmen hidup melakukan segala sesuatu seturut firman Tuhan. Itu penyembahan. Bukan semata-mata doa dengan kata-kata yang panjang, puitis dan bagus-bagus, bukan itu. Tapi hati yang menyembah, hati yang tunduk pada Tuhan. Next. Apa yang harus kita lakukan supaya penyembahan dan pujian kita berkenan kepada Tuhan? Belajar dari pengalaman masa lalu bangsa Israel di Masa dan Meriba. Dia tanya baik-baik kepada Musa. Musa, kau pikir kurang kuburankah di Mesir? Maka kami harus mati di padang gurun. Coba lihat. Orang yang berseru minta kepada Allah ditolong keluar dari Mesir. Begitu kesulitan air, dia sok kurang ajar dengan Musa. Musa sampai marah itu. Karena Musa marah, Musa naik darah tinggi dia. Sayang waktu itu belum ada amlodipin. Jadi Musa saking marahnya, padahal cuma bilang itu air, itu batu, kasih keluar itu air. Tapi karena Musa marah dia tok itu. Maka dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Salah sedikit. Ini tanggung jawab orang tua. Salah sedikit kita sebagai pemimpin melakukan sesuatu karena emosi, bukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka Tuhan punya ganjaran. Sekalipun sehebat apapun dedikasinya Musa. Luar biasa. Tapi bukan berarti mendapatkan hukuman. Tetapi memberikan kesempatan bagi generasi berikutnya memimpin. Belajar dari Musa. Jangan keraskan hati. Coba, ada dokter enggak di sini? Kalau sudah sirosis itu gimana dampaknya? Ya kan? Kalau hati kita sudah mengeras, jadi jaringan parut, apa dampaknya? Tidak ada racun yang bisa disaring. Ya. Maka tubuh kita meracuni dirinya sendiri. Apapun yang dikonsumsi menjadi racun. Kenapa? Tidak peka lagi terhadap suara Tuhan. Tidak peka lagi terhadap panggilan Tuhan. Tidak bisa dibilangin, tidak mau mendengar nasihat, bertindak semaunya, tidak jujur, mementingkan diri, merasa diri lebih pintar.
Orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, istilahnya apa? Orang tak. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jangan keraskan hatimu. Ketika Tuhan berfirman, memperdengarkan suaranya, bersyukur. Mengapa? Karena Tuhan mau menyapa kita. Kedua, mari kita buka hati kita, dengar firman Tuhan. Kalau ada yang menghibur kita, puji Tuhan. Kalau ada yang menguatkan kita, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang menegur kita, jangan bilang begini, itu pendeta bawa oleh sentimen. Dia so dengar dari mana saja. Jangan-jangan presbiter ini ada pesan sponsor. Nggak ada kan tadi ya? Nggak ada pesan sponsor toh? Nggak ada. Jadi dengarkanlah firman Tuhan. Mau presbiter itu tua, muda, baru jadi presbiter atau tidak, ingat ada pengurapan yang diberikan. Dan orang yang diurapi juga menghargai dirinya sebagai orang yang diurapi, maka persiapkanlah diri baik-baik dalam pelayanan. Bukan sekedar tugas, tetapi hati kita untuk melakukan tugas dengan baik, segenap hati. Apa dampaknya ketika kita melembutkan hati mendengar firman Tuhan? Bagian terakhir, tempat istirahat, menukah. Dampak dari memuji dan menyembah kebesaran Tuhan adalah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian oleh berkat kasih Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Kalau di Makassar ini apa? Berlimpah apa? Coto, palu basah, apalagi kondro. Bukan hanya itu. Bagi kita yang percaya menerima perhentian rohani atau keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi umatnya. Ada damai sejahtera, ada pemulihan relasi, ada kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, ada kebesaran hati untuk memberikan pengampunan, maka damai sejahteralah hidup kita. Dan pada bagian terakhir, semua terjadi damai sejahtera, kasih, keselamatan, pemulihan dari pergumulan hidup. Nah, bagian terakhir, slide terakhir, Allah yang besar itu kita rasakan dalam karakternya. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menanggung kutuk di kayu salib agar orang percaya menerima berkat. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Bagaimana kita bisa mengalami kebesaran Tuhan? Bagaimana kita bisa membagikan kebesaran Tuhan? Milikilah hati yang senantiasa lembut mendengar firman Tuhan. Di situ Roh Kudus menguasai hati dan pikiran Tuhan. Menguasai hati dan pikiran kita, dan karya besar Tuhan juga boleh terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
Tuhan bangkit berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Maka dengan segenap hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Sebelum masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengar pujian kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh PKP GPIB Jemaat Mangamasel.
adalah karena kasih-Mu yang besar, Bapa Surgawi, kami diselamatkan. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia Allah. Mampukan kami ya Tuhan menyambut, merespons dengan baik kasih karunia Allah yang besar itu di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa Surgawi untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah pujian, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, menghormati Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan, kami juga terbiasa dalam tindakan kami untuk menghormati orang lain, mengucapkan syukur atau terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan melalui orang lain. Ketika kami menyembah Tuhan dengan segenap hati, kiranya itu juga tampil dalam sikap dan tindakan kami yang saling menghormati satu sama lain. Siapapun mereka, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami dapat menjalin dan membangun relasi yang harmonis dengan sesama kami, baik dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal itulah kami bersaksi tentang kuasa dan kasih Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur sebagai warga kerajaan Allah, kami diberkati menjadi warga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini. Maka kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, para pejabat, baik di tingkat pusat sampai di daerah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, para birokrat, presiden, wakil presiden, sampai pejabat-pejabat di daerah, para wakil rakyat yang membuat kebijakan-kebijakan, para penegak hukum, baik para hakim, jaksa, para advokat, demikian juga ya Tuhan penegak hukum, penertib hukum, polisi, demikian juga penegak kedaulatan bangsa ini, Tentara Nasional Indonesia, bahkan tokoh-tokoh partai politik, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Semua menyadari fungsi dan tugas mereka sebagai abdi bagi bangsa ini, sebagai ketaatan kepada Tuhan dengan wewenang dan kuasa untuk membangun kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB, khususnya GPIB Jemaat Manga Maseang. Tuhan berkati setiap unsur jajaran penata layanan, warga jemaat dalam partisipasi mereka dalam ibadah, dalam kegiatan pelayanan, bahkan pengajaran, bahkan di mana mereka berdomisili, mereka hadir beribadah dalam ibadah-ibadah sektor pelayanan, ibadah keluarga yang menjadi basis pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus pelayan, dari pelayanan kategorial, komisi, karyawan gereja, demikian juga para pendeta. Tuhan berkati para pendeta di tempat ini, ketua majelis jemaat, Tuhan berkati Ibu Christine sebagai ketua majelis jemaat dan pendeta Besti sebagai pendeta jemaat, bersama dengan diakan dan para penetua menata layani persekutuan jemaat di tempat ini. Tuhan berkati pelayanan mereka, rumah tangga mereka, demikian juga para presbiter dalam pekerjaan dan hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Kodam 14 Hasanuddin dan pimpinan Yon Arhanud 4 AAY dalam hubungannya dengan GPIB Mangamaseang. Kiranya boleh berjalan dengan harmonis, saling menopang, sehingga ibadah-ibadah juga di tempat ini dapat berjalan dengan baik, dan pembinaan iman juga membina setiap orang, bahkan anggota-anggota tentara yang mempunyai moral dan tanggung jawab iman yang nyata melalui tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan di tempat di mana kesatuan mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber penghiburan sejati bagi saudara-saudara terkasih kami yang kehilangan orang yang mereka kasihi dalam peristiwa duka ketika saudara kekasih mereka sudah dimuliakan. Demikian juga ya Tuhan upaya-upaya untuk menolong
korban bencana. Tuhan Yesus memberkati, bahkan Bapa Surgawi dalam gaya hidup, dalam tanggung jawab kami terhadap lingkungan. Engkau memberkati juga upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi bencana ekologi. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara terkasih kami yang berulang tahun, baik hari kelahiran maupun perkawinan. Hidup mereka juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Warga jemaat, seluruh warga jemaat di setiap sektor kiranya berkat Tuhan menaungi hidup mereka. Secara khusus warga jemaat sektor pelayanan 7, keluarga Viani Titarsoleh, keluarga Agustina Pongsampe, keluarga Joni Watimuri, keluarga Haris Daud, dan seluruh keluarga warga jemaat. Bahkan setiap orang yang berpartisipasi dari tempat lain, dari berbagai tempat, karena mereka bertugas di Makassar, entah pekerjaan ataupun studi, Tuhan juga memberkati mereka selama berada di Makassar, dan Tuhan memberkati rumah tangga mereka, keluarga mereka dimanapun berada. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam persiapan penyusunan program kerja dan anggaran yang baru, Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati seluruh unit misioner dan presbiter dalam lokakarya maupun dalam penyusunan serta penetapan program. Engkau memberkati juga panitia dalam persiapan perayaan Paskah, sehingga kami juga boleh mengalami pertumbuhan iman lewat penghayatan dan perayaan peristiwa Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan ya Tuhan, dalam hari-hari besar yang akan kami jalani, mulai dari hari ibadah doa GPB, hari Kamis Putih, Jumat Agung, bahkan Sabtu Sunyi, Tuhan Yesus memberkati, semuanya boleh berdampak dalam penghayatan iman kami atas kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus yang berkorban demi menyelamatkan kami. Kami juga membawakan saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus memberkati, memulihkan, menguatkan mereka, yaitu Bapak Herson Palar, Bapak Luther Makapindar, Ibu Andi Sanjar, Ibu Sri Sugianto, Ibu Lince Toan, Ibu Hamina Sigar Laki, Bapak Yohanes Pemunda, Ibu Ani Victor, Bapak M. Tahir Peputungan, Bapak Filipus Walilin. Terima kasih ya Bapak Surgawi, kiranya Engkau mendengar doa kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kembali kita mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Sektor Pelayanan 4 GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar.
Terima kasih atas kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Suara Sektor Pelayanan 4 GPIB Bukit Setun di dalam pelayanannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 yang mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas, pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin, dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana Paskah tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat. Kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan ini menjadi sarana untuk memberkati banyak orang demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu tanggal 22 Maret 2026. Ucapan terima kasih, presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, pelayan firman Bapak Pendeta Salmon A.J. Baole, Ketua Majelis Jemaat Bukit Saitun Makassar. Pelayan pujian Paduan Suara Pelkat PKP Mangamaseang, dan juga Paduan Suara Sektor Pelayanan 4 GPIB Bukit Saitun. Organis Bapak Beri Kasenda, pemandu lagu Saudari Novelen Rompas, operator multimedia MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia. Ibadah hari Minggu Pelkat dan keluarga. Pertama, ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang dan di Pospel Antang. Kedua, ibadah hari Minggu Pelkat PT setiap hari Minggu pukul 09.30 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Ketiga, ibadah Pelkat GP Gabungan hari Selasa 24 Maret 2026 pukul 19.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Keempat, ibadah Pelkat PKP hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. Kelima, ibadah keluarga pada hari Rabu 25 Maret 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. Yang keenam, ibadah Pelkat PKB Gabungan pada hari Jumat 27 Maret 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Ibadah syukur HUT ke-57 GPIB Jemaat Mangamaseang. Ibadah syukur HUT ke-57 tahun GPIB Mangamaseang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di Gereja Mangamaseang pukul 18.00 WITA. Pemberitaan firman akan dilayani oleh Pendeta Christine Jama Kaunang dengan tema keberagaman dalam satu kasih, bertumbuh dalam lintas generasi. Menggunakan reskot pakaian adat Nusantara atau batik. Akan ada hadiah best kostum bagi anggota jemaat yang hadir dengan penampilan pakaian adat terbaik. Ibadah Minggu pertama Prapaskah dan peneguhan Sidi. Dalam ibadah hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 di Gereja Mangamaseang pukul 09.00 WITA akan dilaksanakan ibadah peneguhan Sidi jemaat atas katekumen yang memenuhi syarat untuk disidi. Penggembalaan dan persiapan peneguhan Sidi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 pukul 16.00 WITA. Mohon kehadiran orang tua dan calon sidi baru, tenaga pengajar, serta presbiter bertugas. Daftar nama calon sidi baru tahun 2026. Pertama, Amanda Regina Matilda Noya. 2, Tiur Rahel Giselia Lekahena. 3, Claudia Novalia Hillary Kipu. 4, Siska Tamuan. 5, Juan Valerie Hansen Manaya. 6, Wilbert Richard Christopel Pelenkahu. 7, Andrew Miracle Pandapotan Raja Gugup.
8. Amanda Renzi Milano Salhuteru. 9. Henok Richard Malin. 10. Michelle Christine Mintabae. 11. Aurel Gabriel Flaviano Nahak. 12. Mega Rinte Susilo Tandi Mangela. 13. Stefani Brigita Friends Manoy. 14. Mario Eden Francisco Ferdinandus yang dirangkaikan dengan baptisan dewasa. 15. Rahel Julia Sitohang. 16. Ruth Norita Sukacita Aling. 17. Esther Prameswari. 18. Chelsea Putri Sitola. 19. Firly Aprijevi Wehanto. 20. Domenico Andrea Kaimudin. 21. Damien Rainer Matakupan. 22. Leni Kristiani H. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan di yang pertama, keluarga John Lekahena Sihombing bertempat di restoran Bambuden lantai 1, Bambuden 1 lantai 2 pada hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 12.00 WITA. Mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 1, keluarga pendeta Kristin Jamakaunang, keluarga pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, PHMJ, Vikaris, BPJ, tim pengajar katekisasi, orang tua serta wali dan sidi baru, pegawai kantor gereja, pelayan Pelkat PA, PT, pengurus Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU. Kedua, keluarga Stevi Noya Tehu Salawani, bertempat di restoran Bambuden 1, lantai 1 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026, pukul 18.30 WITA. Mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 1, keluarga pendeta Kristin Jamakaunang, keluarga pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, PHMJ, Vikaris, tim pengajar katekisasi, katekumen tahun 2026, pegawai kantor gereja, paduan suara seruling dan paduan suara Pelkat PKB. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 April 2026 di Gereja Mangamaseang, pukul 06.00, 09.00, 16.30, dan 19.00 WITA, serta di Pospel Bahari Kasih pukul 09.00 WITA. Mohon kesiapan bagi warga sidi jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 mulai pukul 09.00 WITA. Persiapan presbiter pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 setelah ibadah hari Kamis Putih. Bidang Pelkes, berita duka. Telah dimuliakan almarhumah Ibu Maria Leticia Wea dalam usia 62 tahun, kakak kandung dari Ibu Maria Hurolodo, anggota jemaat sektor pelayanan 5, pada hari Kamis 12 Maret 2026 di Makassar. Pemakaman jenazah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 di Makassar. Majelis Jemaat GPB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi segenap anggota keluarga yang berduka. Ibadah bidang pembangunan ekonomi gereja. Imbauan. Mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan juga dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, Efesus pasal 4 ayatnya yang kedua B. Bidang Inforkom Litbang. Lokakarya penyusunan PKA tahun 2026-2027. Lokakarya penyusunan program anggaran tahun 2026-2027 GPB Jemaat Mangamaseang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai, bertempat di GPIB Jemaat Mangamaseang, dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 pukul 19.30 WITA sampai dengan selesai, yang bertempat di GPIB Jemaat Mangamaseang.
Mohon kehadiran majelis jemaat, pengurus pelkat, dan anggota komisi. Keanggotaan. Telah terdaftar sebagai anggota jemaat GPB Mangamaseang atas nama keluarga Rudi Beslar beserta istri dan ibu dengan alamat BTP Jalan Kebahagiaan Utara 9, nomor 541, wilayah pelayanan sektor 6. Majelis Jemaat GPB Mangamaseang menyambut dengan sukacita serta diucapkan selamat bersekutu bersama Jemaat GPIB Mangamaseang. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 22 sampai dengan 28 Maret 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 74 orang, wanita 137 orang, jumlah 211 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri. Pergilah dengan sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.